Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ineng Sri dari semester 2 kelas B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang tantangan pendidikan di era digital sebagai bentuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ana Salahuddin MPD dan Bapak Sani Ihsan Muhammadi MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, berbicara tentang era digital, menurut Stephen, era digital ini dapat dicirikan dengan adanya teknologi yang dapat meningkatkan kecepatan dan besarnya perputaran pengetahuan dalam perekonomian dan masyarakat. Era digital sendiri juga dapat dianggap sebagai perkembangan dari sebuah sistem evolusioner di mana perputaran tersebut membuat pengetahuan tidak hanya tinggi, akan tetapi juga semakin di luar kontrol manusia, sehingga membuat masa di mana hidup kita semakin sulit untuk dikelola. Implikasi sosial dari era digital ini sangat besar dan akan meningkat karena fungsi teknologi menjadi lebih berbasis pengetahuan. Nah, meningkatnya ketersediaan teknologi informasi dan internet memberi tantangan pada pemahaman kita tentang bagaimana pendidikan diatur dan disampaikan, menciptakan lingkungan belajar baru di mana siswa yang terisolasi sekarang terhubung dengan guru dari seluruh dunia. Pendidikan jarak jauh yang dimediasi oleh komputer, gadget, dan lain sebagainya antara guru dan siswa melalui internet telah menjadi cara pendidikan yang mampu dan paling ampuh untuk mengatasi persoalan jarak geografis. Oleh sebab itu, tidak terbantahkan lagi bahwa teknologi telah mengubah dunia pendidikan secara drastis. Saat ini, terdapat beberapa kekhawatiran tentang perilaku siswa di era digital ini, dari cyberbullying hingga pelanggaran hak cipta. Nah, pendidikan karakter telah menjadi fokus dunia pendidikan selama ribuan tahun terakhir baik secara formal maupun informal. Pendidikan karakter sangat penting untuk tercapainya masyarakat demokratis yang mengandung beberapa cita-cita seperti menghargai sesama, menjaga keadilan, kesetaraan, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di era digital ini, yaitu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital, yaitu mencakup keseimbangan, keselamatan, keamanan, perlindungan cyber, sexting, hak cipta, plagiarisme, dan lain sebagainya. Aspek pertama yang mengharuskan kita fokus terhadap masalah pendidikan yaitu yang pertama adalah aspek keseimbangan, di mana aspek keseimbangan mengharuskan guru untuk memahami efek masa lalu, sekarang, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dari suatu teknologi. Diperlukan adanya rasa keseimbangan antara peluang dan tanggung jawab, pemberdayaan dan kehati-hatian, pemenuhan kepentingan pribadi dan komunitas, juga kesejahteraan global. Banyak orang mengembangkan perilaku yang mencerminkan penggunaan teknologi yang berlebihan, tetapi penggunaan teknologi yang tidak diatur dapat mempengaruhi dan mengondisikan hubungan dan interaksi pribadi, terutama orang-orang muda yang perlu merasa terhubung secara permanen ke dalam internet itu sendiri. Atau mungkin dia merasa takut terputus dari teman sebayanya. Nah, tantangan yang kedua dapat dilihat dari aspek keselamatan dan keamanan, di mana ini mengharuskan guru untuk menyadari sepenuhnya bahwa tindakan online dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Persoalan keselamatan dan keamanan mencakup perlindungan privasi diri, penghormatan privasi orang lain, deteksi terhadap situs online yang tidak pantas seperti materi seksual dan sumber daya lain yang tidak diperuntukkan bagi anak. Keamanan online menjadi tantangan yang dapat menentukan stabilitas dan kelancaran sistem itu sendiri. Nah, tantangan selanjutnya dapat dilihat dari aspek perundungan cyber atau cyberbullying atau katakanlah pembulian secara online
di mana ini mengharuskan guru untuk memahami dampak yang berpotensi merusak dari penindasan maya dan bagaimana hal itu melanggar prinsip-prinsip etika, integritas pribadi, kasih sayang, dan perilaku yang bertanggung jawab. Cyberbullying ini, baik di dalam maupun di luar sekolah, melalui teknologi memungkinkan privasi anak atau remaja yang dibully terus-menerus diserang. Baik penerima maupun pelaku adalah korban berbagai bentuk intimidasi online, termasuk cyberbullying, sexting, trolling, dan happy slaving yang mengganggu perkembangan psikologis dan pribadi mereka. Persoalan ini mengharuskan guru untuk memahami konsekuensi negatif menggunakan ponsel ataupun komputer dalam mengambil dan mengirimkan gambar yang bersifat seksualis dari diri sendiri ataupun orang lain. Nah, tantangan yang selanjutnya, dan ini adalah tantangan yang paling familiar, yaitu adalah aspek hak cipta dan plagiarisme, di mana ini mengharuskan guru untuk mengajarkan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual orang lain dan merefleksikan legalitas dan etika penggunaan materi online tanpa izin, menggunakan ide, kata-kata, dan karya orang lain seolah-olah itu adalah milik sendiri. Nah, ini disebut dengan plagiarisme. Namun, plagiarisme tidak selalu disengaja atau berbahaya. Terkadang hal itu dilakukan tanpa disadari dan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebelumnya. Nah, Aguf mengatakan bahwa beberapa mahasiswa mengaku melakukan plagiarisme dan bentuk kecurangan akademik dan memperingatkan terhadap malpractice tersebut karena dapat menjadi awal dari praktek curang selama karir profesional mereka. Lonjakan teknologi digital telah memungkinkan akses ke penyimpanan, perekaman, reproduksi, dan penyebaran konten dalam skala besar, sehingga sulit untuk melindungi hak cipta dan eksploitasi komersial karya dan produk digital itu sendiri. Nah, itulah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh semua elemen pendidikan, di mana bukan hanya di sekolah, tetapi pemerintah, keluarga, lingkungan juga harus bahu-membahu dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, di sini dapat dilihat pentingnya pembelajaran karakter secara digital adalah sebagai solusi untuk menghadapi tantangan pendidikan dan meningkatnya jumlah siswa yang belajar secara online, di mana telah meningkatkan kebutuhan untuk mempelajari lebih dekat faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran karakter siswa di dalam pendidikan digital ini. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.